lebih rendah daripada barang sampai dia bisa diwariskan. Nah, kemudian syariat Islam datang mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Jadi menyiapkan sahur, kemudian menyiapkan berbuka, misalnya itu juga nilai ibadahnya luar biasa. Tarawih anaknya baru lari-lari gitu ya, diajak tarawih nanti takutnya jatuh atau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Selamat siang sahabat. Kali ini bersama saya Vina Alif Laila dalam podcast Ramadan PMI Rayon Kiai Haji Subhi. Di podcast kali ini kita akan membahas putar Ramadan versi perempuan dan kita sudah bersama dengan narasumber kita, Neng Nailil. Assalamualaikum Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas Ramadan versi perempuan bersama dengan Neng Nailil Maghfirah, putri pengasuh dari Pondok Pesantren Miftahur Rasyidin dan juga kepala sekolah dari SMP Miftahur Rasyidin. Leres nggih, Neng. Mungkin sebelumnya dari Ramadan versi perempuan ini, sebelum dari saya sendiri akan mengajukan pertanyaan dari Neng Nailil sendiri, Neng. Mungkin kiranya mengenai tema ini ada apa yang perlu disampaikan terlebih dahulu? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun berada. Baik, jadi tema ini walaupun kita mengadakan podcast ini sudah di akhir-akhir Ramadan, tidak masalah sahabat. Cuman karena tema ini selalu relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita, di tengah-tengah budaya yang non sewu patriarkis sekali di dekat kita. Maka saya rasa perlu seperti apa yang akan dibahas oleh Mbak Alfi ini, utamanya tentang perempuan dan juga beban ganda di bulan Ramadan ini. Nah, nanti mungkin kita akan membahas, tapi nanti tentu saja dari apa yang disampaikan oleh Mbak Alfi nanti kita kupas lebih jauh lagi, begitu. Mohon maaf membutuhkan saya Mbak Alif ya. Oh iya, sebelum nanti dilanjut ke yang selanjutnya ya. Baik, untuk yang pertama mungkin seperti ini Neng. Banyak yang dirisaukan sama sesama sahabati ataupun sesama perempuan di bulan Ramadan ini. Katanya bulan Ramadan itu bulannya umatnya Nabi Muhammad. Lebih tepatnya juga bisa dikatakan bulannya kaum perempuan juga ya, karena di Ramadan ini kita itu juga diberi lautan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberi kesempatan untuk mencari pahala sebesar-besarnya, tapi bagi perempuan sendiri itu ternyata ada, selain mereka harus tertuntut untuk mencari pahala, tapi mereka juga mempunyai beban seperti yang sudah biasa dilakukan perempuan, mengurus anak, menyiapkan di Ramadan juga masih banyak sekali yang tentunya dari hari biasa juga berbeda. Nah, seperti itu. Terkait beban ganda bagaimana kira-kira? Itu hukumnya, syariatnya. Baik, pertama kita akan membahas tentang seputar beban ganda ini. Jadi sahabat-sahabat, bahwa beban ganda ini merupakan suatu hal yang harus ditanggung oleh perempuan, isu besar yang kita hadapi bersama, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Jadi bulan Ramadan ini terlebih ya, apalagi di bulan Ramadan lebih banyak lagi bebannya. Nah, dari saya mengutip salah seorang akademisi dari University of Manchester, Caroline Maser, beliau mengungkapkan ada teori tentang triple burden. Triple burden itu jadi perempuan ini memiliki rangkap 3 beban. Jadi bukan hanya beban ganda, bukan hanya double saja, tapi triple. 3 beban ganda yang harus ditanggung oleh perempuan. Itu di hari-hari biasa saja sudah dilakukan, sudah menanggung itu, apalagi di bulan Ramadan yang kesibukannya tentu lebih meningkat dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Jadi triple burden itu apa saja ya? Triple burden itu yang pertama itu adalah peran reproduksi ya. Jadi ada peran reproduksi. Peran reproduksi di sini diartikan sebagai peran perempuan dalam ranah domestik seperti melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik dan juga pengasuhan terhadap anak. Ya, contohnya jadi seorang perempuan itu sudah hamil, melahirkan, menyusui, masih juga ditambah dengan beban-beban domestik seperti harus memasak, menyapu, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua,
ada peran namanya peran komunitas. Nah, peran komunitas ini apa? Peran komunitas ini adalah peran seorang perempuan kaitannya dengan sosialisasi dia dengan kehidupan sosial dia di masyarakat, begitu. Seperti contohnya di bulan Ramadan ini berarti perempuan masih juga mengaji tadarus, kemudian juga masih seperti apa ngaji-ngaji kuliah subuh atau acara-acara yang bersifat dengan sosial dengan masyarakat sekitarnya, juga masih menyiapkan semacam snack atau jaburan gitu ya, itu juga masih menjadi tanggung jawab perempuan. Dan yang ketiga adalah peran produksi. Peran produksi itu apa? Peran produksi ini adalah peran yang dilakukan oleh perempuan yang merupakan tuntutan dari lingkungan kerjanya, di mana perempuan itu masih harus bekerja ya, entah itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau sekedar untuk beraktualisasi diri begitu. Jadi tiga peran ini ditanggung oleh perempuan, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Itu seperti itu. Kemudian tadi Mbak Alfi menyampaikan tentang syariat, secara syariat itu bagaimana. Ini menarik sahabat, menarik teman-teman untuk disimak betapa sesungguhnya jomplang sekali ya, atau berbalik sekali antara peran apalagi triple burden ini dengan bagaimana Islam memuliakan perempuan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dahulu sebelum adanya syariat Islam, itu kita tahu bahwa perempuan ini semata-mata hanyalah objek ya, tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, tidak memiliki harga diri, tidak memiliki kehormatan ya. Sampai perempuan ini dianggap barang, lebih rendah daripada barang, sampai dia bisa diwariskan. Jadi perempuan itu bisa diwariskan. Kalau misalnya ada laki-laki yang meninggal, terus dia punya istrinya itu bisa diwariskan. Itu kan berarti saking tidak berharganya, saking tidak punya harga dirinya perempuan. Nah, kemudian syariat Islam datang mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Luar biasa sekali. Jadi dimuliakan dengan sebegitunya, yang tadinya bisa diwariskan sampai kemudian perempuan ini berhak mempunyai warisan. Mempunyai jatah warisan ya. Walaupun jatah warisan ini setengah dari jatah laki-laki, namun itu utuh diperuntukkan untuk dirinya sendiri, tidak dibagi-bagi karena tidak mempunyai kewajiban atas nafkah. Jadi begitu, sampai kemudian kita tahu di Islam ini ada semacam semboyan atau makalah begitu ya. La yukrimuhunna illa karimun wala ahnahunna illa kahinun, yang artinya adalah tidak memuliakan perempuan kecuali orang-orang yang mulia, dan tidak akan menghinakan perempuan kecuali orang-orang yang hina. Jadi atau terjemah bebasnya, hanya orang-orang mulia yang bisa memuliakan perempuan, dan hanya orang-orang hina saja yang bisa menghinakan perempuan. Jadi begitu, luar biasa. Kemudian dalam syariat sendiri terkait dengan beban-beban yang ditanggung oleh perempuan, Islam itu saking indahnya tuh bahkan seluruh pekerjaan rumah tangga yang biasanya secara kultural di sekitar kita ini semuanya dibebankan kepada perempuan, itu tidak ada satupun yang merupakan kewajiban bagi perempuan. Mulai memasak, menyapu, mencuci, bahkan sampai menyusui anak saja, mengasuh menyusui anak, itu sama sekali bukan tugas dari perempuan, itu tugas suami ya. Jadi saya akan mengutip salah satu bab di salah satu kitab fikih yang sangat terkenal, masyhur, fikih Syafi'iyah, yaitu di kitab Fathul Mu'in, di bab nafkah ya. Di bab nafkah itu dijelaskan bahwa laki-laki, suami, walaupun non sewu keadaannya melarat gitu atau miskin begitu ya, dia itu tetap wajib memberikan pelayanan kepada seorang istri sebagaimana yang biasa dia terima ketika perempuan itu sebelum menjadi istri gitu. Jadi misalnya begini, perempuan itu kan kebanyakan ya ketika masih jadi seorang anak itu kan dimanja, tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, paling ya hanya pekerjaan-pekerjaan apa yang ringan-ringan. Itu ketika dia sudah menjadi seorang istri, suami itu wajib memberikan semacam ART, ART bagi perempuan yang dinikahinya tadi. Dulu pas masih jadi anak gitu ya, belum menikah, ini nggak pernah ngapa-ngapain, apa-apa dilayani, misalnya apa-apa disediakan gitu. Tapi setelah menikah ternyata justru harus melakukan
banyak hal gitu Iya. ya. Padahal itu tidak, secara syariat ya itu semuanya itu adalah tanggung jawab suami. Iya. Iya. Bahkan di kitab itu di bab yang sama juga disebutkan bahwa laki-laki itu wajib loh membelikan baju ke istri 6 bulan sekali itu wajib. Jadi wajib bahkan membelikan apa ya semacam sabun atau alat-alat kebersihan itu semuanya diwajibkan. Itu kan tidak banyak diketahui Iya. oleh masyarakat patriarkis. Hanya kemudian ini nanti titik tengahnya, kita juga tidak bisa terlalu naik mengikuti yang syariat karena terlalu bertabrakan dengan kultural, tapi kita juga tidak bisa terus-menerus menyalahkan perempuan karena mengikuti apa ini tradisi atau kultur yang sudah melekat. Jadi diambil tengah-tengahnya lah, mana yang paling baik. Kira-kira begitu, Mbak. Ya. Jadi intinya secara syariat memang itu semua sangat timpang gitu ya, yang bisa dikatakan timpang aslinya dengan tradisi yang sudah berjalan sekarang lah. Mungkin ketika kita tarik lagi dari tadi di bulan Ramadan itu banyak kesempatan Allah memberikan kepada kita, misalnya seperti ini kan sudah masuk di minggu yang kedua, 10 hari yang terakhir lah. Ini banyak orang yang berburu Lailatul Qadar seperti itu kan, banyak sekali amalan seperti mungkin tadarus atau apapun mungkin nanti bisa dijelaskan. Tapi karena mungkin beban gandanya mungkin tadi bukan ganda lagi ya, Neng, berarti triple dari bebannya perempuan itu menjadi terkendala juga. Lah mungkin itu jalan tengahnya itu mungkin bisa misalnya yang beban-bebannya perempuan itu juga bisa menjadi ladang pahala buat kita mencari Lailatul Qadar itu. Apakah bisa disangkut pautkan, Neng? Kira-kira seperti apa? Baik, jadi begini ya, terkait kita sambungkan ke yang pertama tadi, bahwa itu merupakan bukan tugas perempuan sebenarnya, karena laki-laki yang paham secara syariat, laki-laki yang paham fikih ya, itu pasti tahu sekali. Jadi dia akan berterima kasih kalaupun perempuan itu mau melakukan tugas-tugas domestik itu, pasti dia akan sangat berterima kasih. Laki-laki yang tahu syariat, laki-laki yang tahu hukum sebenar-benarnya ya. Karena alhamdulillah seperti yang saya alami terutama di keluarga saya itu, alhamdulillah perempuan itu tidak, maksudnya sangat diringankan dengan tugas-tugas domestik itu tadi. Karena ya memang kalaupun nanti perempuan itu mau melakukan, mau masak, mau mencuci, mau ngomong gitu ya, itu luar biasa sekali pahalanya, karena itu bukan kewajiban kok mau dilakukan gitu loh, Mbak. Jadi kemudian jika dihubungkan dengan Lailatul Qadar di mana orang-orang ini mulai berlomba-lomba, pasti siapa sih yang tidak ingin dengan iming-iming pahala 1000 bulan, itu pasti semua orang ini berlomba-lomba mengejarnya ya. Tapi karena tadi banyaknya kita dalam tanda kutip rintangan gitu ya, sebenarnya bukan rintangan, tapi itu ladang pahala kalau kita mau melihat dari sisi positifnya. Punya anak kecil, punya bayi yang tidak mungkin kita jadi bisa kejar target seperti ketika nggak punya anak kecil gitu. Tapi perlu dipahami bahwa ngomong atau mengasuh anak, kemudian mau ikhlas, mau menyadari saya itu yang saya lakukan ini juga merupakan ibadah. Ya, bagian dari ibadah. Seperti kemudian takdir, ini bukan kewajiban saya, tapi saya dengan sukarela, saya dengan senang hati itu mau melakukannya. Jadi kan ini non sewu, ini kan tipikal perempuan-perempuan di pedesaan yang dia tuh sudah melakukan hal itu sebagai bagian dari hidupnya, bagian dari gaya hidupnya, sampai merasa bahwa itu tuh kewajiban. Kalau tidak dilakukan tuh merasa bersalah sekali, sampai seperti melakukan dosa besar. Sekali lagi karena itu sudah mengakar kuat di kultur kita begitu. Jadi kalaupun kita misalnya tidak bisa melakukan dengan maksimal, itu percayalah bahwa apa yang kita lakukan dalam ranah domestik itu juga merupakan ibadah yang luar biasa. Ya, jadi menyiapkan sahur, kemudian menyiapkan berbuka misalnya, itu juga nilai ibadahnya luar biasa. Ya, jadi jangan khawatir akan terhalang dari pahala itu karena saya nggak bisa maksimal terawih, anaknya baru lari-lari gitu ya, diajak terawih nanti takutnya jatuh atau bagaimana. Ya sudah, berusaha semaksimal mungkin dengan artinya intinya tuh hatinya tuh harus ikhlas harus lilo legowo, yang saya lakukan ini juga ibadah gitu. Jadi tidak ngerundel,
saya tuh harusnya bisa ini, tapi Jadi, karena punya anak kecil ini jadi nggak bisa kayak gitu. Itu nanti malah nggak dapat dua-duanya. Jadi Iya. dalam hati itu, oh yang saya lakukan ini adalah bentuk ibadah. ibadah. Gitu. Iya. Berarti lebih ke perbaikan dari apa yang kita lakukan, perbaiki lagi niatnya mungkin seperti Betul, ya, Neng. betul, betul. Ya. Ya mungkin untuk pembahasan di Ramadan kira-kira sudah panjang lebar tadi ya, Neng. Ya, walaupun kita singkat sekali berkomunikasinya, tapi saya kira dari sahabat-sahabat juga sudah sedikit banyak paham lah tentang bagaimana posisi perempuan, bagaimana peluangnya juga, apa yang perlu kita perbaiki. Dan mungkin satu lagi pertanyaan, Neng, ini yang kadang juga menjadi kerisauan para kaum wanita di bulan Lebaran itu kan, kita juga disunahkan untuk nguri-uri rioyo, entah itu di malamnya ataupun di pagi harinya ikut sholat id itu mengenai ini perempuan ya juga bukan cuma perempuan disunahkan untuk menggunakan apapun yang terbaik dari kita, entah itu dari pakaian atau apapun. Tapi nanti jika kita pergi ke masjid untuk melakukan sholat id itu kan kadang juga jadi beda hukumnya bagi perempuan. Itu kira-kira gimana, Neng? Baik, ini saya akan menjawab dari sudut pandang saya saya atas pemahaman saya yang saya terbatas ini dalam bidang fikih dan juga mungkin gender dan macam-macam. Nanti saya akan coba simpulkan misalnya perempuan, hukum perempuan ke masjid ya. Saya akan jawab secara gampangnya saja, atau mohon maaf ya nanti kalau ada kesalahan teman-teman mungkin bisa tuliskan, bisa komen di YouTube ini ya. Jadi begini, perempuan itu kan utamanya itu sholat di rumah begitu ya, sementara laki-laki di masjid. Tapi hukum itu adalah hukum syariat itu berlaku menurut saya ketika waktu itu perempuan itu memang benar-benar tidak pernah keluar, tidak kemana-mana, sampai sholat saja yang utama di rumah. Ya. Tapi melihat apa yang terjadi hari ini, kondisi kita hari ini, perempuan itu banyak keluarnya, banyak ke pasar, banyak ke mall, banyak ke acara-acara, banyak ke kongko gitu. Jadi sepertinya agak naif kalau maksudnya memaksa, oh saya harus di rumah nih karena perempuan lebih utama. Tapi dia enjoy aja pergi ke mall, belanja ya juga, tidak merasa bersalah dengan pergi ke mall. Iya. Menurut saya justru lebih utama yang ke masjid, karena masjid. bisa mungkin lebih dapat keutamaan jamaah, Iya. bisa dapat pahala itikaf, dan juga mungkin lebih semangat dibandingkan dengan sholat sendiri. Di rumah, ya. Iya, mohon maaf kalau saya pribadi sih memakai itu karena kita kan juga nggak lepas dari pergi kemana-mana, juga main piknik kalau orang sekarang healing kemana-mana, tapi untuk ke masjid kok malah enggak gitu Mbak. Itu jawaban singkat saya begitu. Iya, itu yang masalah pergi ke masjid gitu. Berarti itu tentang apa ya, mungkin bukan berhias tapi pakailah yang terbaik, itu maksudnya gimana, Neng? Pakailah yang terbaik itu memang secara syariat, secara fikih itu disampaikan kalau Idul Fitri itu diperintahkan untuk pakai baju yang paling mahal. Yang dipakai untuk sholat Idul Fitri itu adalah baju yang pakaian yang paling mahal. Itu seperti itu sih. Cuman paling mahal di sini itu kan sesuai kadar kemampuan ya. Jangan sampai kita mengusahakan tapi sampai hutang-hutang gitu ya, sampai pinjam ke sana kemari demi memenuhi hasrat. Sebenarnya dia memakai dalil harus pakai yang paling mahal, tapi sebenarnya dalam hatinya dia menggunakan itu berlandaskan egonya. Jadi udah pokoknya bajunya biar di antara semasjid ini yang paling bagus, paling mahal punya saya, kayak gitu ya misalnya gitu. Tapi kalau asalkan niatnya baik, yang penting suaminya meridhoi, menurut saya sih nggak masalah. Berarti itu juga tidak menjadi masalah bagi keluarnya perempuan di masjid gitu. Iya. Baik, mungkin kira-kira cukup sekian, Neng. Terima kasih sekali sudah menjawab sekali atas pertanyaan-pertanyaan kita sebagai kaum perempuan yang tentunya mungkin dari saya sendiri dan juga teman-teman sebaya saya masih banyak sekali kebingungan mengenai hal-hal seperti ini. Mungkin bisa disambung selain waktu. Terima kasih sekali. Baik sahabat, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Untuk sahabat-sahabati yang masih kebingungan tadi, sesuai dengan saran dari Neng Nailil, bisa
komen di YouTube ini ataupun mungkin untuk podcast selanjutnya bisa disarankan dari teman-teman sekalian juga bisa. Mungkin dari saya sendiri Vina Alfilaila cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.